Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dari kita semua berdoa kepada nikmat iman, alhamdulillah sekarang masih tetapnya sehingga sampai pada hari ini kita masih kita kesempatan yaitu menjalankan salah satu kewajiban kita sholat subuh secara berjamaah dan insyaallah kita melanjutkan kajian subuh ini. Yang kedua, semoga sholawat wassalamu tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk yang ada di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, jemaah salat subuh yang berbahagia Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan memberikan yaitu kemudian pada hari ini akan saya bacakan tentang sholat, yaitu sholat berjamaah ini ya, dengan tema imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah pada semua sholat, baik dalam keadaan mungkin maupun kafar, yang berbeda bacaan yang terakan maupun yang diluruskan. Masalahnya hadis nomor 755 yang artinya Musa meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abdul Malik bin Umair meriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Sumarah, ia berkata, penduduk Kufah mengajukan Sa'ad kepada Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar memecat Sa'ad dan mengangkat Ammar sebagai pemimpin mereka. Mereka mengajukan Sa'ad sehingga menyinggung bahwa dia tidak melaksanakan sholat dengan baik. Maka Umar mengirim utusan kepadanya, dan ketika Sa'ad telah datang, ia berkata, wahai Abu Ishaq, sesungguhnya orang-orang mengklaim engkau tidak melaksanakan sholat dengan baik. Abu Ishaq berkata, mereka memang berkata seperti itu. Adapun aku demi Allah, sesungguhnya aku mengimami mereka sholat sebagaimana sholat Rasulullah SAW, dan aku tidak pernah mengulang-ulanginya. Aku melaksanakan sholat isya dengan memperlama 2 rakaat yang pertama atau membaca surat panjang, dan mempersingkat 2 rakaat yang kedua atau membaca surat pendek. Umar berkata, demikian juga dugaan kami terhadapmu, hai Abu Ishaq. Lalu Umar mengutus bersama Sa'ad seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki ke negeri Kufah. Sesampainya di sana, mereka bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad. Tidak ada satu masjid pun melainkan ditangguhkannya. Jadi semua ditanya. Dan mereka penduduk Kufah semua menyebutkan kebaikan Sa'ad, hingga mereka pun masuk ke masjid Bani Abbas. Maka salah seorang laki-laki dari kaum itu yang bernama Usamah bin Hatadah, yang bisa dipanggil, yang biasa dipanggil dengan Abu Sa'ad ya, Abu Sa'ad ya, berdiri seraya berkata, apabila engkau bertanya kepada kami, sesungguhnya Sa'ad tidak ikut dalam syariah atau pasukan ekspedisi, tidak membagi hasil rampasan perang secara merata, dan tidak adil dalam memberi keputusan. Saat berkata, adapun sikapku terhadap tuduhanmu, demi Allah, aku akan berdoa dengan 3 hal kepada Allah. Ya Allah, apabila hambamu yang ini laki-laki yang dipanggil Abu Sa'dah berdusta dan berdiri di sini karena riya dan sum'ah atau mencari popularitas, maka panjangkanlah umurnya, perlamalah kemiskinannya, dan jerumuskanlah dia ke dalam berbagai fitnah atau cobaan. Di kemudian hari, apabila orang ini ditanya, maka ia selalu berkata,
Hadis nomor 720 ini juga tercantum di dalam hadis nomor 758 dan hadis nomor 770. Yang selanjutnya hadis 756. Ali bin Abdullah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sufyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Az-Zuhri meriwayatkan kepada kami dari Mahmud bin Al-Rabi dari Ubadah bin Asyamit bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Satu hadis lagi, Muhammad bin Bashar meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Yahya bin Ubaidillah meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Sa'id meriwayatkan kepadaku dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW masuk masjid. Lantas masuklah seorang laki-laki di dalam sholat. Setelah selesai ia memberikan salam kepada Nabi SAW dan beliau pun menjawab salamnya seraya bersabda, kembali dan sholatlah, karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat. Kemudian ia berbalik dan kembali melaksanakan sholat seperti sholat yang ia kerjakan tadi. Lantas ia datang dan memberi salam kepada Nabi SAW. Namun beliau kembali bersabda, kembali dan sholatlah, karena sesungguhnya kamu belum melaksanakan sholat. Demikianlah yang terjadi hingga 3 kali. Laki-laki itu pun berkata, demi zat yang mengutus engkau yang membawa kebenaran, aku tidak dapat melaksanakan sholat yang lebih baik daripada sholat yang telah aku laksanakan. Maka ajarin aku. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat dari Al-Quran yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga kamu tenang dalam rukukmu. Kemudian bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Kemudian sujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu. Lalu bangkitlah hingga kamu tenang dalam dudukmu. Lakukanlah seperti itu dari seluruh sholat. Ya, ini hadis nomor 797 ini juga tercantum pada hadis nomor 793, 6221, 6252 dan 6667. Satu hadis lagi, Abu Nu'man meriwayatkan kepada kami yang berkata, Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Sumarah. Ia berkata, saat berkata, aku telah menemukan mereka sholat seperti sholat Rasulullah SAW, yakni sholat maghrib dan isya, dan aku tidak pernah mengulanginya. Aku pertama 2 rakaat yang pertama dan bersingkat 2 rakaat yang kedua. Umar radhiyallahu anhu berkata, demikianlah juga kamu terhadapmu. Syarah juga bagi imam dan makmum wajib membaca Al-Fatihah pada semua sholat dalam keadaan mungkin maupun sahar. Al-Bukhari tidak mencantumkan perihal sholat sendirian di sini karena hukumnya sama dengan imam. Al-Bukhari menyebutkan seseorang sholat dalam perjalanan ketika safar agar tidak terlintas dalam pikiran seseorang bahwa seorang musafir mendapat keringanan untuk tidak membaca surat Al-Fatihah sebagaimana ia mendapat keringanan atas gugurnya 2 rakaat, yaitu mengkhosor sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat Al-Fatihah ini tidak perlu begitu aja gitu ya, pada safar atau dibaca maksudnya. Dan perihal bacaan yang dikeraskan maupun yang pelankan, lafaz jahar dan yukhafat dibaca dengan menggunakan huruf awal dalam pola kalimat mabni lil majhul atau pasif. Asumsi kalimat tersebut adalah wa ma yajharu bihi wa ma yukhafit. Ia membacanya dengan suara keras ataupun dengan suara lirih, sehingga dengan demikian kalimatnya menjadi aktif. Ibnu Rasyid berkata, lafaz wa ma yajhar diatofkan pada lafaz diatofkan pada lafaz fi sholawat adalah dalam sholat bukan kepada lafaz al-qiraah bacaan Al-Fatihah. Artinya adalah wajib membaca surat Al-Fatihah baik pada sholat jahriyah
kewajiban tersebut tidak hanya dikhususkan pada sholat syariah tanpa sholat jahriyah. Pendapat ini berseberangan dengan pandangan mereka yang membedakan antara imam dan makmum. Al-Bukhari perhatikan masalah ini dengan serius. Buktinya adalah dia menulis kitab khusus yang membahasnya. Hal ini akan kami singgung ketika menerangkan faedah-faedah hadis di atas, insyaallah. Syarah hadis Musa meriwayatkan kepada kami, ia adalah Musa bin Ismail. Perkataan Jabiri bin Samurah, dari Jabir bin Samurah, ia salah seorang sahabat dan ayahnya Sumarah bin Muhammad juga seorang sahabat. Di sini Ibnu Uyainah menyatakan secara tegas bahwa Abdul Malik mendengar riwayat tersebut langsung dari Jabir, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Jadi perkataan syaka ahlul kufatin saja, penduduk Kufah mengadukan Sa'ad, ia adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, paman daripada pihak ibu Ibnu Samurah, yakni orang yang meriwayatkan hadis ini dihadirinya. Pada riwayat Abdul Razak dari Ma'mar dari Abdul Malik dari Jabir bin Samurah yang berkata, "Kuntu jalisan 'inda Umar idza ahlul Kufah yashkuna ilaihi sa'jalna Abi Waqqas hatta qalu innahu la yuhsinu shalah." Ketika aku duduk di sisi rumah, tiba-tiba datang penduduk Kufah mengadukan Sa'ad bin Abi Waqqas kepadanya, sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Sa'ad tidak bisa dalam melaksanakan sholat secara baik atau dengan baik. Lafaz ahlul Kufah diungkapkan secara majazi. Ini merupakan bentuk penyebutan secara keseluruhan penduduk Kufah, namun yang dimaksud adalah sebagian dari mereka. Sebab orang-orang yang mengadukan Sa'ad tersebut hanya sebagian penduduk Kufah, bukan semuanya atau keseluruhan. Pada riwayat Zaidah dari Abdul Malik sebagaimana dinukil dalam Syarih Abu Awanah, tertera dengan lafaz ja'ala nasu min ahli Kufah, lalu sebagian orang-orang yang berasal dari Kufah. Demikian juga dengan riwayat Ishaq bin Rahawani dari Jarir bin Abdul Malik. Sementara dalam riwayat Sa'id dan Al-Tabrani disebutkan sebagian nama mereka seperti Al-Jarrah bin Sinan, Hawisyah dan Al-Asyariyun. Al-Askari menyebutkan dalam kitabnya Al-Alamu bahwa di antara mereka ada yang bernama Al-Asyad bin Khalid. Perkataan lalu Umar mencat Sa'ad, Umar bin Al-Khattab mengangkat Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan dalam peperangan Persia pada tahun ke-14 Hijriah, hingga akhirnya Allah menaklukkan Irak melalui tangan sahabat ini. Selanjutnya Sa'ad menaklukkan Kufah pada tahun ke-17 Hijriah dan menjadi gubernur di Kufah sampai tahun 21 Hijriah. Demikianlah menurut pendapat Khalifah bin Khayyat. Menurut At-Tabrani, Sa'ad menjadi gubernur Kufah sampai tahun ke-20 Hijriah. Berarti kalau 20 Hijriah ini Rasulullah sudah ada. Dan pada saat itulah terjadi kisah yang disebutkan dalam hadis ini. Perkataan wasta'mala alaihim Ammar, dan mengangkat Ammar sebagai pemimpin mereka. Ia adalah Ammar bin Yasir. Khalifah berkata, Umar mengangkat Ammar sebagai imam sholat, sementara Ibnu Mas'ud menangani Baitul Mal dan Utsman bin Hunayf mengurus masalah pertahanan. Sepertinya nama Ammar disebut-sebut karena pengaduan yang tertera dalam kisah ini berkaitan dengan masalah sholat, bukan masalah yang lain. Perkataan fasyadau, mereka mengadukan huruf fa yang tertera dalam kata di atas bukan atau pada lafaz atau fa'azalah, tetapi fungsinya sebagai penjelas yang diatofkan pada lafaz saka atau mengadukan. Adapun lafaz fa'azala
tersebut lebih dahulu sampai sebelum masalah terjadi. Ya, jadi pengajuan tersebut lebih dahulu sampai sebelum masalah terjadi. Ya, ini dijelaskan pada riwayat Makmal yang lalu. Perkataan hatta dzakaru annahu la yuhsinu musalli hingga menyinggung bahwa dia tidak melakukan sholat dengan baik secara zahir. Pengaduan itu berasal dari beberapa jalur, di antaranya kisah sholat tersebut. Dalam riwayat Abu Aun akan dinyatakan secara jelas mengenainya. Umar berkata mereka mengadukan tentangmu dalam semua perkara sampai terkait masalah sholat. Ibnu Sa'ad dan Syarif menyebutkan bahwa mereka mengklaim saat melakukan tindakan pilih kasih ketika menjual harta humus. Ia juga membuat daun pintu rumahnya dari kayu dan karena pasar terletak berdampingan dengan rumahnya, ia merasa terganggu dengan beluk suara mereka. Karena itu mereka pun menuduh bahwa saat memerintahkan agar mereka diam. Saat juga menyebutkan mereka mengklaim bahwa hobi saat yang senang berburu menyebabkannya tidak turut dalam pasukan ekspedisi. As-Sudair bin Bakar berkata dalam kitab An-Nasab, penduduk Kufah mengatakan saat terkait dengan hal, lalu Allah menyelidikinya dan ternyata semua tuduhan tersebut adalah batil atau tidak benar. Pernyataan ini didukung oleh perkataan Umar dalam wasiatnya sebagai berikut: Fa inni lam a'zilhu an adrihu wa nasiha. Semuanya aku memecat Sa'ad bukan karena ia lemah, bukan pula karena ia berkhianat. Masalah ini akan dijelaskan pada bab Manaqib Utsman al-Hadis. Ini sebenarnya adalah bab setelahnya, yaitu hadis nomor 3700. Perkataan fa'asa ilaihi faqala, maka Umar mengirim utusan kepadanya dan berkata pada kalimat ini terdapat kalimat yang dibuang sehingga asumsi kalimatnya adalah lalu Umar mengirim utusan kepada Sa'ad, maka sampailah utusan tersebut kepadanya. Lalu ia menghadap Umar. Pada bab selanjutnya akan disebutkan nama utusan tersebut. Perkataan ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq. Abu Ishaq adalah kunyah atau nama panggilan dari Sa'ad. Bisa disebut juga dengan Abu Ishaq. Ini diberi kunyah dengan nama putra sulungnya. Ini merupakan panggilan kehormatan dari Umar kepada Sa'ad. Kalimat ini merupakan dalil bahwa pengajuan tersebut tidak merusak kehormatan Sa'ad di mata Umar. Perkataan amma anna wallah, adapun aku demi Allah, lafaz amma dicantumkan dalam tasdid dan fungsinya adalah listahsin atau untuk membandingkan atau menjelaskan. Sementara tasdid atau panggilan kata yang dijelaskannya tidak disebutkan sini. Asumsi kalimatnya adalah adapun mereka memang mengatakan seperti itu pada kalimat berita ini tertera kata sumpah yang bertujuan meyakinkan pendengar. Jawaban atas sumpah tersebut ditunjukkan oleh perkataan Sa'ad, yakni Fa ini untuk usul bihim. Adapun aku sesungguhnya sholat, yaitu aku mengimami sholat mereka. Adapun aku sesungguhnya aku mengimami sholat mereka. Sebenarnya masih banyak penjelasan hadis ini. Mungkin bisa bersebut mulai daripada penjelasan hadis yang telah kita tadi. Pada intinya hadis tadi yang menerangkan bahwasanya
yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.